Hai sobat, gua Anglis Story. Baru-baru ini ada kejadian di Karawang yang menimpa seorang pemilik rumah makan Padang. Turut berkacita bagi keluarga dan relasi korban. Semoga kiranya masalah ini cepat terselesaikan. Sebenarnya gue sudah rekam ini kemarin, tetapi ini gue rekam ulang karena sudah gelap, maklumlah. Rumahan mepet sawah. Baik, tidak usah panjang lebar lagi. Kita akan mulai dari profil kronologi baru opini gue. Namanya Khairul Amin. Usianya 54 tahun. Beliau biasa dikenal dengan nama Ajo Pau, pemilik rumah makan Padang yang ada di Ahmad Yani, Karawang. Seumur hidupnya beliau aktif dalam perkumpulan Persatuan Keluarga Daerah Piaman, di mana ini adalah semacam perkumpulan bagi para keluarga perantauan yang ada di daerah Karawang. Neliwati, umurnya 49 tahun, beliau adalah istri dari Khairul Amin. Setelah mereka menikah puluhan tahun dan mereka memiliki 3 orang anak serta cucu, almarhum suami Nelly sering meminta uang kepada Nelly, di mana penghasilan keluarga mereka didapat dari usaha rumah makan ini. Namun ternyata Nelly ketahui uang yang diberikan kepada suaminya itu diberikan lagi ke wanita lain, dan bukan cuma satu wanita saja, tapi ada beberapa wanita lain. Belum lagi Nelly sering mendapat perlakuan tak enak dari suaminya, di mana ia sering dimarahi. Kita masuk ke kronologinya. Sekitar pertengahan 2021, akhirnya Nelly memutuskan untuk menghabisi nyawa suaminya karena ia sudah tidak tahan, dia sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan suaminya ini. Ia meminta AM yang umurnya 25 tahun, yang biasa dipanggil dengan Otong, minta Otong agar dicarikan dukun santet. Untuk ini Nelly memberikan uang sebesar 5 juta. Namun selama mencoba, si dukun tidak berhasil menyantet suaminya. Otong pun melaporkan kegagalan si dukun kepada Nelly. Namun karena terlanjur sakit hati, Nelly memutuskan untuk mencoba dengan cara lain. Ia minta kepada Otong setidaknya dicari orang yang mau membantunya untuk menghabisi nyawa suaminya. Nelly menjanjikan akan memberikan uang sebesar 30 juta yang ia berikan sebagai down payment-nya sebesar 10 juta kepada Otong. Maka Otong pun mencari 6 orang asisten lain yang mau membantunya, semuanya pria dan usianya kisaran 25-39 tahun. Setelah dipertemukan Nelly dengan para asistennya ini, maka mereka pun menjadi sering meeting, membahas langkah-langkah apa yang akan mereka ambil selanjutnya. Karena pastilah Nelly tidak ingin orang melirik ke dia, Nelly tidak ingin orang menuduh kalau dia adalah pelakunya. Jadi supaya tidak kelihatan kalau Nelly yang menyuruh, maka kejadiannya dibuat seakan-akan kalau suaminya ini dikeroyok begal. Namun para asistennya ini menjadi ragu, bagaimana kalau misalnya mereka ketangkap? Karena kan di dalam hal ini yang ketahuan, yang menjadi pelaksananya adalah yang ke-6 orang ini. Sedangkan Nelly tidak ada di tempat karena Nelly yang menyuruh mereka. Mereka takut kalau misalnya mereka ketangkap, apa yang terjadi dengan anak istri mereka? Bagaimana keluarga mereka bisa dinafkahi? Sedangkan mereka adalah sebagai tulang punggung keluarga. Akhirnya, supaya lebih menenangkan hati para asistennya ini, maka Nelly mengadakan semacam surat perjanjian kontrak dengan ke-6 orang ini yang isinya berupa tanggung jawab Nelly. Kalau ada apa-apa dengan ke-6 orang ini, kalau mereka sampai tertangkap, maka Nelly yang akan bertanggung jawab dengan kelangsungan hidup para keluarga mereka ini. Surat itu ditandatangani 9 September 2021 di atas materai Jeban. Maka pada awal Oktober 2021, entah ya kenapa makan waktu lama ya dari sejak dia menandatangani surat itu sampai awal Oktober ini. Mungkin juga di selang waktu ini, selama sebulan ini, bisa jadi Nelly berubah pikiran atau sikap suaminya berubah menjadi manis terhadapnya sehingga Nelly berubah pikiran. Atau ada kejadian lain di dalam keluarganya Nelly atau juga para asistennya ini sehingga mereka menunda selama 1 bulan itu. Maka pada tanggal yang telah disepakati, mereka pun berniat untuk melaksanakan apa yang telah mereka rencanakan itu. Namun ternyata Khairul pergi tidak memakai motor. Dan kondisi jalanan pada saat itu ramai.
sehingga rencana itu batal. Hingga pada akhir Oktober, Nelly menelpon Otong. Dia bilang kalau Khairul ada di restoran yang ada di daerah Nagasari. Yang tadi seperti sudah gue sebut, entah kenapa butuh waktu sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu dari percobaan pertamanya itu yang batal hingga ke hari ini. Jangan lupa, keputusan ada di tangan Nelly. Karena begitu dia bilang ke Otong, ayo sekarang, pasti Otong sebagai project manajernya akan mengumpulkan anak buahnya untuk melakukan hal ini. Beberapa relasi mengatakan kalau Khairul ya memang sering nongkrong di restoran itu. Yang pasti kejadian ini sudah dihafal Nelly. Karena bisa jadi beberapa selang hari atau beberapa waktu sebelum kejadian itu, Nelly ada merasa sakit hati, entah dia teringat atau mendapatkan perlakuan lain dari Khairul, sehingga ia pun menelpon Otong. Otong pun segera ke tempat yang dikatakan oleh Nelly. Dia mau ngecek apa benar Khairul ada di restoran itu. Ia masuk ke dalam restoran dan pura-pura memesan minum. Pukul 20, Otong menelpon ke 6 asistennya ini dan menyuruh mereka untuk berkumpul di minimarket yang ada di dekat rumahnya Khairul. Dari tadi gue sebutnya asisten terus ya. Eksekutor, oke, ganti pakai eksekutor, jangan asisten lagi ya. Bisa dipastikan Otong sudah menghafal kebiasaan Khairul. Kalau habis dari nongkrong dari situ, Khairul pasti akan langsung pulang ke rumah. Sekitar 3 jam kemudian, sekitar pukul 23, mereka melihat Khairul lewat dan segera membuntutinya. 5 meter jauhnya dari rumah Khairul, mereka pun menghadang Khairul dan segera Khairul Amin kalah jumlah. Ia juga tidak menduga kalau diserang. Rizka Putri mendengar teriakan minta tolong ayahnya. Ia keluar rumah dan sempat mendengar ada suara motor. Ia sempat melihat beberapa motor yang dikendarai oleh beberapa pria dan ia melihat ayahnya terbaring berlumuran darah. Rizka masuk lagi ke dalam rumah, memanggil ibunya, membangunkan ibunya, namun sang ibu tidak bangun juga. Maka Rizka pergi ke tetangganya, meminta bantuan, dan tetangganya tidak membukakan pintu. Rizka pun meminta karyawannya untuk membantunya mengantarkan ke rumah sakit, namun tidak selamat. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan olah TKP. Dari semua berita yang gue baca, tidak ada satupun yang menyebut apakah kendaraan Khairul ini benar-benar hilang. Karena skenarionya kan mau dibegal tadi ya. Juga tidak dikatakan apakah ada barangnya Khairul yang hilang. Namun seminggu kemudian, Nelly menelpon Otong dan mengajak ketemuan di Ramayana. Di situ Nelly memberikan 10 juta yang kedua kepada Otong. Dan 10 juta berikutnya akan dibayar Nelly bulan depannya, bulan Desember. Setelah itu Otong pulang ke rumahnya dan di rumahnya polisi menangkap Otong. Dari Otong barulah ketahuan kalau Nelly yang menyuruhnya untuk melakukan itu. Dari Otong juga diketahui 6 eksekutor lainnya. Untuk ini Nelly dan kawan-kawan terancam hukuman mati karena pembunuhan berencana yang dilakukan sudah berbulan-bulan sebelumnya. Kalau dulu mungkin ada sobat yang pernah mendengar cerita Zuraida Hanum yang melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya ini karena ia dengan alasan yang sama dengan si Nelly ini, karena dia merasa sakit hati suaminya selingkuh, begitupun dengan Zuraida Hanum ini. Tetapi si Zuraida Hanum ternyata juga selingkuh dengan orang lain, pria yang mau membantu Zuraida. Di kasus ini gue tidak menemukan apa hubungan antara Otong dengan Nelly. Bagaimana mereka bisa kenal? Apakah memang ada hubungan spesial antara mereka? Karena Otong juga mau dari awal ya, dari cari dukun santet itu ya. Apalagi yang dijanjikan Nelly ini bukan jumlah yang besar, 30 juta dibagi 7 orang, dicicil pula. Dan kalau melihat kejadian di mana Otong mendatangi restoran untuk memastikan apakah benar Khairul ada di restoran itu atau tidak, Khairul nampaknya tidak mengenal Otong. Ataupun kalau misalnya mereka kenal, paling cuma sekedar ya kenal gitu saja, tidak terlalu akrab.
Dan antara Nelly dengan para eksekutor-eksekutor ini membuat perjanjian di atas materai. Dari sini bisa terlihat kekurangtahuan mereka tentang hukum yang berlaku di negara kita. Karena kalaupun mereka takut ketangkap, takut ketahuan, apa Nelly benar-benar mau bertanggung jawab sesuai dengan isi kontrak? Jadi mau dituntut gitu kalau misalnya Nelly tidak bertanggung jawab. Kalau dinalar lagi, ya bagaimana Nelly bisa bertanggung jawab? Dia menjanjikan 30 juta, itu pun dicicil sampai 3 kali. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Nelly tidak cerai saja? Karena kalau di sini melihat rumah makan itu sepertinya atas nama suaminya. Jadi kalau misalnya cerai, berarti rumah makan itu akan jatuh ke tangan suaminya. Ini yang menjadi hambatan bagi Nelly. Dan beberapa pertimbangan Nelly lainnya sehingga ia memilih untuk melakukan shortcut. Kalau di sini gue hanya bisa membayangkan bagaimana mungkin Rizka anaknya tidak akan trauma melihat keadaan ayahnya seperti itu. Dan bagaimana perasaan anaknya saat mengetahui kalau yang berbuat hal ini adalah ibunya sendiri. Jika saja di awal Nelly menceritakan perlakuan suaminya kepada anak-anaknya, pastilah mereka semua akan lebih bersimpati kepada Nelly dan memikirkan cara yang terbaik. Aku harap kita semua dapat belajar dari kejadian ini dan mohon maaf untuk kesalahan tutur kata. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.